Perkenalkan, nama saya Andras Alfredo Site dari kelas TI 1A NPM 224510099. Saya akan menjelaskan codingan kami mengenai parameter alfa dan beta. Langkah pertama, kita memiliki dua array data, periode untuk waktu dan close itu nilai yang diamati. Kita memiliki dua parameter yaitu alfa dan beta. Yang pertama, periode. Periode menyimpan urutan waktu atau indeks waktu. Close itu menyimpan nilai data yang diamati pada waktu tertentu. Langkah selanjutnya, mendefinisikan parameter. Kita telah menentukan dua parameter, yaitu alpha, faktor smoothing untuk level, misal nilainya itu 0,26. Yang kedua itu beta, faktor smoothing untuk trend, nilainya 0,17. Inisiasi nilai awal. Sebelumnya memulai perhitungan, kita perlu menginisiasikan beberapa nilai. Yang pertama itu level. Untuk periode pertama, kita bisa menggunakan nilai pertama dalam data close sebagai nilai level awal. Yang kedua, trend. Untuk periode pertama, kita bisa menggunakan perbedaan antara dua nilai pertama close sebagai nilai trend awal. Langkah selanjutnya, perhitungan. Dengan rumus Holt linear exponential smoothing, kita bisa menghitung nilai level dan tren untuk setiap periode ke T berikut menggunakan rumus. Yang pertama itu level pada waktu, level T sama dengan AX close T tambah 1 kurang A X level T kurang 1 tambah tren, seperti di gambar ini. Selanjutnya perhitungan error AP, absolute precision error. Setelah Anda mendapatkan prediksi untuk periode selanjutnya, kita dapat menghitung error absolute presentasi API untuk mengevaluasi beberapa akurat prediksi model. Langkah selanjutnya, kita mengulangi proses. Proses ini diulang untuk setiap periode dari 1 hingga N, di mana pada setiap periode kita menggunakan nilai level dan tren sebelumnya untuk menghitung nilai prediksi untuk periode berikutnya. Langkah selanjutnya, setelah kita menghitung forecast dan AP, kita bisa menggunakan hasilnya untuk analisis lebih lanjut seperti mencari nilai rata-rata AP untuk mengukur akurasi model atau untuk merencanakan nilai di masa depan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Persebaya dari kelas 1 ya dengan NPM 224510030. Jadi di sini saya akan menjelaskan inisialisasi nilai awal. Yang pertama, inisialisasi level indeks 0 sama dengan close indeks 0. Untuk periode pertama T sama dengan 0. Level diinisialisasikan dengan harga penutupan pertama atau close indeks 0. Kedua, trend 0 sama dengan 0. Karena tidak ada data sebelumnya, nilai trend pertama diinisialisasikan dengan 0. Yang ketiga, forecast dengan indeks 0 sama dengan 0. Nilai prediksi untuk periode pertama juga diinisialisasikan dengan 0 karena tidak ada perhitungan prediksi sebelumnya. Yang keempat, AP dengan indeks 0 sama dengan 0. Untuk periode pertama tidak bisa dihitung sehingga diinisialisasikan dengan 0. Jadi selanjutnya rumus for integer T sama dengan 1, di mana T lebih kecil dari periode dot length, mana T plus plus. Untuk rumus dari level pada periode T, level pada periode T menunjukkan rata-rata harga yang diharapkan berdasarkan harga sebelumnya dan tren sebelumnya. Rumusnya menggabungkan harga aktual pada periode T atau harga penutupan dengan perkiraan level dan tren dari periode sebelumnya. Seberapa besar harga sekarang mempengaruhi perhitungan ini ditentukan oleh alfanya. Jadi rumus dari level itu yaitu forecast T dikali close T tambah 1 dikurangi alfa dikali level T dikurang 1 ditambah trend indeks T. Yang kedua, rumus dari trend pada periode T. Jadi rumusnya yaitu beta dikali level T dikurang level T dikurang 1 ditambah 1 dikurangi beta dikali dengan trend T dikurang 1. Trend pada periode T menunjukkan seberapa cepat harga naik atau turun. Rumus ini membandingkan level periode T dengan level periode sebelumnya dengan menggabungkannya dengan tren periode sebelumnya. Beta menentukan seberapa besar perubahan level saat ini mempengaruhi tren. Yang ketiga,
rumus dari forecast itu level T dikurang 1 dikurang trend T dikurang 1. Jadi forecast harga pada periode T dihitung dengan menjumlahkan level dan tren pada periode sebelumnya. Prediksi ini memberikan perkiraan harga berdasarkan level dan tren yang sudah dihitung. Dan yang keempat yaitu menghitung absolute percentage error atau AP. Setelah kita membuat prediksi, kita menghitung absolute percentage error-nya untuk mengukur seberapa akurat prediksi tersebut dibandingkan dengan harga aktualnya. Absolute percentage error menunjukkan persentase perbedaan antara harga yang diprediksi dan harga yang sebenarnya terjadi. Dengan rumus forecast T dikurang level T per level T dikali 100. Nah, di sini kita menggunakan metode printf, yang dimana metode printf ini digunakan untuk menampilkan output dengan format tertentu, dan simbol persen adalah simbol format untuk mendefinisikan bagaimana data akan ditampilkan, seperti jenis data, lebar kolom, dan ketelitian desimal. Yang bagian pertama dari header outputnya, yang dimana ada simbol persen dikurang 8S. Ini menampilkan tipe data string dengan lebar kolom 8 karakter, dan tanda minusnya itu menunjukkan bahwa X akan diratakan ke kiri. Dan pada simbol persen dikurang 8S untuk periode itu menampilkan teks periode dengan lebar 8 karakter. Dan selanjutnya simbol persen dikurang 10S itu menampilkan string dengan lebar 10 kolom 10 kolom karakter dan teks diratakan ke kiri. Dan selanjutnya simbol persen minus 10S untuk close, level, trend, forecast, dan AP menampilkan setiap header atau label kolom dengan lebar 10 karakter. Selanjutnya bagian kedua dari data output yaitu for integer T sama dengan 0, di mana T lebih kecil periode.length T++. Ini adalah loop yang digunakan untuk mengulang dari periode indeks 0 hingga periode.length. Loop ini bertujuan untuk menampilkan data pada setiap periode. Dan selanjutnya simbol persen dikurang 8D untuk menampilkan nilai integer D dengan lebar kolom 8 karakter diratakan ke kiri. Dalam hal ini digunakan untuk menampilkan nomor periode T. Dan simbol persen minus 10.2F untuk menampilkan nilai float atau double dengan lebar kolom 10 karakter diratakan ke kiri dan membatasi angka desimal hingga 2 angka setelah titik desimal. Ini digunakan untuk menampilkan nilai-nilai seperti close, level, trend, forecast, dan AP. Dan persen titik 2F memastikan hanya 2 angka setelah titik desimal yang akan ditampilkannya. Misalnya itu 25.000.00 Jadi sini tertera periode, close, level, trend, forecast, dan AP. Pada periode menampilkan nilai periode pada indeks ke T, misalnya periode ini itu kan 1 sampai 18. Jadi ditulis 1, 2, 3 sampai 18. Yang kedua itu close, menampilkan harga close pada periode ke T. Level, nah begitu juga dengan selanjutnya level, menampilkan nilai level yang dihitung untuk periode ke T. Trend, menampilkan nilai trend untuk periode ke T. Begitu juga dengan forecast, menampilkan nilai forecast untuk periode ke T juga. Begitu juga dengan AP, menampilkan nilai AP untuk periode ke T. Setiap iterasi for menghasilkan satu baris data untuk setiap periode. Perkenalkan, nama saya Jessica Jasmine Manuel Samosir, NPM saya 2255106. Di sini saya akan membahas output dari program kami. Jadi di sini di output itu ada periode, close, level, trend, forecast, and API. Jadi periode itu nomor urut dari data, close itu harga penutupan saham dalam data input, yang ketiga itu nilai dasar yang diperbarui setiap periode, yang keempat nilai tren yang menunjukkan perubahan dari satu periode ke periode berikutnya, yang kelima forecast, prediksi harga penutupan untuk periode tersebut, yang keenam itu API, persentase kesalahan antara harga penutupan aktual dan prediksi. Nah, jadi proses perhitungannya itu
level diperbarui berdasarkan kombinasi harga aktual dengan prediksi sebelumnya menggunakan faktor alfa. Yang kedua, tren diperbarui berdasarkan perubahan level dari periode sebelumnya menggunakan faktor beta. Yang ketiga itu forecast dihitung sebagai jumlah level dan tren sebelumnya. Yang terakhir, IPE dihitung untuk mengukur kesalahan prediksi dalam bentuk persentase. Jadi outputnya akan menghasilkan periode pertama itu close kita ambil 28100, jadi akan menghasilkan level yang sama 28100, trennya 0, forecast 0, API 0. Kenapa? Karena masih dalam angka awal, jadi masih belum ada. Terus yang kedua, kita ambil periode kedua itu close-nya 27150 dan levelnya akan menjadi 27880, trennya minus 12, forecast-nya 28100, API-nya 3,50%. Begitu juga dengan periode yang ketiga, close-nya 26550, levelnya akan menjadi 27351,60, trennya minus 15,12, forecastnya itu 27868, API-nya 4,95%, dan begitu juga dengan periode seterusnya. Sekian dari saya, terima kasih.